Hai guys, another vlog telat ngedit. Kali ini kita jalan-jalan ke Malaysia, tapi ini di tanggal 17 Januari 2025. Hello, so where we gonna go? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. See you there. Bye. Kali ini tripnya sama keluarga dan aku sempat nail art di pesawat karena perjalanan kita lumayan panjang, sekitar 2 jam dari Surabaya. Any of your personal items behind. You may use your Sampai Malaysia. Cakep banget bandaranya. Cantik. Dapat welcome drink. Yum. Dari bandara kita langsung menuju hotel buat check-in, dan ini kita naik Grab karena ini opsi yang paling cepat dan murah kalau kita bertiga dibandingin KLIA Express atau bus. Ini view dari kamar hotel kita. Pavilion. Deket banget, terus ada Sungai Wang di situ. Itu Petronas juga kelihatan. Ini menara KL. Oke, sekarang kita naik Grab lagi menuju destinasi pertama kita, yaitu Nasi Kandar. Ke Malaysia nggak afdol kalau nggak nyobain Nasi Kandar. Dan ini kita ke Nasi Kandar Pelita yang deket sama Twin Tower. Jujur ini sangat-sangat menggoda guys, kayak pas di etalase kayak pengen beli semuanya. Tadi aku pesan ayam. Sudah, ayam aja. Ayam. Itu aja. Boleh? Ya. Yes. Best moment. Ada sapi. Ini aku punya ayam. Ini bunda punya ikan. Bapak daging sapi, lalu ini kata enak. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba first try Nasi Kandar. It's actually Indian food. Enak ya? 8,5 per 10 kata my mom. Kerupuknya macam ini, lalu ada kayak rasa singkong. Kerupuknya kayak rasa singkong. So, setelah rasa nasi kandar nih, saya rasa nasi kandar nih berbeza lah dengan nasi padang. So, you cannot try nih nasi kandar. Sedap. Lem ini jujur walau kelihatannya susah dipotong, tapi dia lembut banget, bumbunya meresap dan dia gede. Ini best. Ini juga enak, kita pesen roti tisu terus dicocol sama SKM gitu. Cocok buat menutup makanan hari ini. Karena deket banget, ini kita jalan buat ke Petronas Twin Tower. Menurut aku sih jalannya mirip-mirip SCBD ya temen-temen. Sekarang lagi di Surya KLCC karena kita mau ke KLCC Park, jadi kayak lewat dalam gitu. Mallnya kayak ya udah kayak GI, nggak kayak PIM. Oke, setelah itu kita lanjut foto-foto di Twin Tower ini. Sebenarnya aku sih kurang suka tap water ya, tapi ini udah aus banget. Jadi tuh lihat muka saya, gak suka. Sebelum balik hotel, kita sempat mampir dulu ke Garret, karena di Malaysia Garretnya kan halal. Dan ini popcorn kenapa enak banget ya temen-temen, tapi mahalnya gila. Kita bereksperimen jalan kaki untuk menuju ke hotel karena kita abis nonton video TikTok hacks cara jalan dari KLCC ke Bukit Bintang. Masih jalan mau ke Bukit Bintang dari KLCC. What do you feel today? Happy? My makeup masih on point sampai jam berapa ini? Malam pokoknya. Ini dia Bukit Bintang Pavilion.
Ramai banget sih isinya. Manusia semua. Tuh. Cakep, mau Imlek jadi kayak dihias itu loh. Balon-balon merah. Apa ya namanya guys? Saking. Oke guys, ini di depan hotel ada Musang King durian. Oh iya, ditunjukin dulu. Durian Musang King. Jadi karena kita kata bunda lagi di Malaysia, review. This is Musang King. Duriannya atuk dalam. Ya, Saking. Musang King nih. Kok gede banget ya, nggak ada yang kecil apa? Oh ini, potongan kecil. Ih, lembut banget ya kalau di ini. Langsung hancur. Manis pahitnya pas. Ada pahit-pahitnya. Sekotak 300.000. Isi 2 potong, 4 potong. Jujur pahit. Ya pahitnya durian sih. Oke. Cuma ya udah aja gitu loh. Dagingnya aja tebel. Ya nggak? It's not my type of durian. Karena pahitnya ini banget. Alkoholnya kenceng banget. Enak. Tapi aku nggak suka. Aku sukanya manis. Mau ke Sky Bridge sama pool. Ini suasana poolnya kalau malam cakep banget. Kita lihat city light, tempat yang cocok untuk ngelamun. Ini view dari kamar hotel kita. Bener-bener cakep banget. Ini city light dari ujung sampai ujung kelihatan. Ini Menara KL kelihatan, gedung tertinggi di Kuala Lumpur kelihatan, gedung-gedung lainnya, bahkan Petronas Twin Tower kelihatan walaupun satu doang. Menurut aku ini bener-bener best view. Kita dapet kamar yang view-nya keren. Ini bahkan kita bisa lihat pavilion sedekat ini. Lampu kamar dimatiin dan ini ngebuka jendela kayak gini tidur calming banget. Mau ke Genting Highland. Kita berangkat pagi-pagi banget. Hari ini kita main di Genting Highland. Terus ini lagi di Premium Outlet Store-nya. Hujan, jadi nggak tahu naiknya kapan. Beli dulu biar dapat yang glass floor. Semoga dapat. Bener-bener kabut. Kemarin ke Bali, ke Kintamani kabut. Sekarang ke Genting kabut. Emang paling bener tuh kayaknya tengah tahun gitu deh. Pas nggak musim hujan kalau liburan tuh. Karena berangkatnya pagi banget, kita sempetin dulu buat sarapan di Texas Chicken. Enak nggak? Not bad. So. Ini teh hangat. Ini baru sih buat gue. Ini tuh atasnya kayak fluffy. Apa ya namanya? Ntar coba cari tahu deh. Terus ini telur, keju, ayam. Coba, let's try. Bismillah. Gede banget. Nah, tadi gue udah beli tiket di counter sini. Terus sebenarnya bisa beli online. Nah, niatnya kemarin mau beli lewat Traveloka, tapi di Traveloka tuh nggak ada yang glass floor gitu, karena gue pengennya tuh naiknya yang bawahnya kaca, dan itu cuma ada di kayaknya ya cuma ada langsung. Nah, tiketnya tuh kayak gini. Oke, thank you. Oke. Orang pegunungan pakai shawl. Ini kita mulai naik cable car, tapi di cable car ini kita cuma bertiga karena kita beli yang glass bawahnya. Kalau kalian beli yang cable car yang biasa, kemungkinan bakalan bareng sama orang lain. Buat cable car yang biasa itu pulang pergi di harga Rp15, sedangkan yang di glass ini pulang pergi di harga Rp29. Jadi hampir 2 kali lipat per orangnya. Sayang banget karena hujan, pemandangannya jadi ketutup air hujan dan kabut. Jadi kita beli yang glass juga kayak agak percuma karena nggak begitu kelihatan. Takut ketinggian. Kabut. Ini udah kayak awan banget, nggak kelihatan apa-apa. Coba ini. Kabut banget soalnya. Lupa ngevlog, tadi kita turun di mall. Habis itu beli jam tangan, bentar itu juga.
Jadi kita berhenti di mall ini, tadi sempat jalan-jalan dan beli jam tangan juga, cuman lupa ngevlog. Sky Avenue ini tujuan terakhir dan yang paling tinggi dari kabel car. Sekarang kita naik kabel car lagi buat turun ke tujuan selanjutnya. By the way, ini jalurnya dipisah ya antara yang glass dan yang biasa. Jadi kita lebih cepet. Nah, selanjutnya pas arah turun, kita mampir ke temple ini. Harusnya tadi ke temple dulu, baru ke mall. Tapi kayak kita mending ke mall dulu, baru ke temple ini. Makin siang, kabutnya makin tebel. Makin gak kelihatan apa-apa. Tuh, kalian bisa lihat putih banget. Oke, jadi buat ke tempelnya ini, kita harus naik kayak shuttle gitu. Dan ini free ya. Kalian cukup tunjukin aja tiket dari cable car tadi. Udah sampai, tapi hujan banget. Tuh, kelihatan nggak? Itu juga kabut. Di semua tempat wisata, isinya orang Indonesia. Kanan, kiri, depan, belakang, semua orang Indonesia. Kayak, we're in Semarang, not KL. So, ini temple-nya. Jadi tadi kita di bawahnya tapi nggak sadar. Tadi kita di situ tuh, yang gue ngevlog awal. Karena udah mulai kedinginan dan mulai hujan lagi, jadi kita memutuskan untuk turun. Pas turun, surprisingly kabutnya hilang bentar dan kita bisa ngelihat pemandangan termasuk si Curug Mini ini yang tadi pas naik nggak kelihatan. Tuh, ini kelihatan nih. Nggak sekabut tadi. Tuh, bisa lihat juga. Ini kenapa ada stiker gini sih, jadi ngeganggu. Kita balik lagi ke titik awal, yaitu Genting Premium Outlet. Di sini banyak banget outletnya dan ini udah ada guide-nya, per lantainya kayak gimana dan store-nya apa aja. Setelah puas berbelanja, kita turun ke kota buat makan siang. Menu kita kali ini adalah mie tarik di Chinatown, tapi ini halal ya teman-teman. Kita makan mie tarik di Petailing di Jalan Sultan kalau nggak salah. Terus ini tuh pelayanannya cepet banget, baru order nggak sampai semenit ini udah datang. Terus dumpling udah datang. Seriusan ini dumpling enak banget, enak parah. Aku pesen yang sapi, ada pilihan lem sama ayam juga. Ini udah pada datang. Ini ayam boiled chicken gitu. Terus ramen. Ini mie tarik. Kalau mie tarik lebih lebar-lebar. Yeay. Coba yang fried dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur enak. Coba boiled chicken. Best, enak banget ininya. Must try. Kita coba ramennya karena mie tariknya sama kayak mie tarik gue, bentuknya maksudnya teksturnya. Jadi gue nggak nyoba. Coba kuahnya sih ini aja, karena kuahnya ini sama kayak kuah mie tarik yang biasa. Ramennya kenyal. Kuahnya seger banget. Kaldunya kerasa. Ini gak fail sih restonya. Mantap. Mie tarik tuh kayak tebel dan panjang, dan lebar. Dia buatnya ditarik. Aku beneran rekomendasiin resto ini ke siapapun itu karena bener-bener enak. Nih kita ke kayak Chinatown gitu. Petailing tuh setahu aku kayak Chinatown-nya Malaysia gitu. Nih. Tuh. Kayaknya ini barang-barang buat kayak pasar aja gitu. Oh my god, ada chestnut.
Oh, panas nih. 10 ringgit ya? 10 ringgit? Ya, sebaik 10. Terima kasih. Ya. Macam sedap nih, hangat-hangat. Bener-bener hangat. Hai. Ini kita jalan ke Maidin, toko oleh-oleh gitu yang katanya lumayan lengkap. Lumayan lengkap sih produk Malaysianya, cuman buat kalian yang cari oleh-oleh coklat yang unik-unik gitu kurang ada nih di sini. Sekarang mau ke pavilion, mau beli coklat barrels, mau beli mon Chinese roti, beef roti, sorry, terus mau beli teh chagi, terus sama kunafa fingers. Bukan di pavilion sih dia, tapi kayak di dekatnya. Yay! Kita beli semua yang viral. Udah dapet barrelsnya. Nanti di unboxing beli apa aja. Karena mostly titipan bunda. Nah, selanjutnya aku beli mon Chinese beef roti. Tapi aku belinya yang di mall karena aku nggak mau ngantri panas-panas yang di luar mall. Jadi kalau di mall kan kayak adem gitu ya. Dan ini antriannya lumayan panjang. Seru banget bisa ngeliatin cara pembuatannya juga kayak gini. Kita bisa ngelihat seberapa lihai dia menggulung si roti itu. Mereka tuh punya 2 varian, beef sama ayam, dan aku beli dua-duanya. Karena sambil nunggu, sambil ngelihat proses masaknya gini, nunggunya jadi nggak kerasa lama. Oke, nextnya aku beli caji. Ini penasaran banget karena pas itu belum buka di Indo. Karena males ngedit, sekarang bahkan caji udah ada di setiap mall di Jakarta. Lebay ya. Tapi dia udah banyak di Jakarta. Jujur pas baca menunya aku bingung banget. Jadi aku cuman beli yang recommendation kayak gitu. Beli 2. Ngasal aja, sumpah. Lanjut, lepas tuh aku jalan-jalan dekat Bukit Bintang nih, pusing-pusing, memaksimalkan waktu yang ada. Jadi aku jalan-jalan ini tanpa orang tua aku karena mereka capek. Terus ini ke Damaskus, pengen cobain tapi rame banget, nggak kuat lihat antriannya. Jadi aku memutuskan untuk menyeberangi Shibuya KL ini dan mencari kunafa. Tapi ternyata kunafa juga antrinya gila. Ini kayak Blok M. Akhirnya aku menemukan kunafa lain yang juga viral. Jadi aku memutuskan untuk membeli Dubai coklat dan kunafa lainnya karena jenisnya di sini banyak banget nih, bisa dilihat. Setelah membeli banyak makanan, aku ke Sungai Wang Plaza untuk menukarkan tiket City Night Tour aku dari yang beli online ke tiket fisik. Harus beli jauh-jauh hari karena kalau kamu beli hari H nggak mungkin kebagian. Ini intinya aku cerita kalau night tour itu udah sold out sampai 3 hari ke depan. Terus sebenarnya nukerin tiket fisik itu jatuhnya kayak check-in gitu. Tapi karena aku telat, jadi aku dapet bis ke-7 dari 10. Ini Mon Chinese beef roti. Kayak martabak ya, tapi nggak ada telurnya. Worth to try, karena nggak terlalu mahal juga. Ini beli less sugar semua tadi. Ini Tiguan Yin Milk Tea. Nggak tahu namanya, sumpah ngasal tadi belinya. Tapi ini enak. Sebenarnya tadi pengen beli yang olong, tapi ini mirip olong, wangi juga. Kayak apa ya? Nggak bisa dijelasin. Terus ini ada Dahong Pau Milk Tea. Ini juga enak. Tapi ini lebih ke kayak kacang hijau. What? Green tea. Oh ya, green tea. Kok kacang hijau? Green tea iya ya. Sedotannya kayak 3, gimana ya jelasinnya? 3 bolongan dijadiin 1, tapi kecil-kecil gitu. Jadi kayak ada sensasinya gitu pas nyedot. Ini tuh di seal dulu gitu sebelum ditutup ini, jadi aman banget dibawa kemana-mana. Love it. Ini crispy kunafa cheese.
Terus yang ini roll cheese kunafa, ini baklava pistachio. Let's try. Wow. Tadi dipanasin tapi sekarang udah nggak molor kayaknya. Kebayang dan sesuai ekspektasi. Enak sih. Kayak serabut-serabut crispy. Enak banget. Terus yang baklava kayaknya kayak layer-layer pastry gitu kan. So yummy. Oke, jadi malamnya kita ke Sungai Wang Plaza buat naik KL City of Light Tour ini. Bus-bus gitu, jadi nanti kita naik ke atas. Kita bakal dikumpulin kayak gini, berasa study tour. Jadi sesuai busnya. Ini sistem tempat duduknya war. Jadi tadi kita untungnya di barisan depan, terus kita milih duduk di sebelah kanan. Dan nggak terlalu maju, nggak terlalu tengah. Nggak terlalu belakang, sorry. Jadi di tengah. Nah, kalau di depan, ntar ke depan yang ini. Sedangkan di belakang nanti banyak orang-orang yang kameranya ke atas-atas gitu. Yay! Are you happy? Yes. We are so excited. Oke, kalian nikmati aja ya perjalanan aku naik bis ini. Itu siapa? Kuala Lumpur. This area is well regarded as Kuala Lumpur's busiest. Hujan teman-teman, kita lagi di istana. Ini Bukit Bintang rame banget. Dan di sini aku lagi nungguin temen aku. Kita mau ketemuan karena kita janjian di Bukit Bintang ini. Ini akhirnya aku udah ketemuan sama temen aku. Dia dari Johor ke KL. Kita main bareng di sini dan ini kita seneng karena biasanya kita cuman malam mingguan di Malang, tapi kali ini kita di Bukit Bintang. Bahkan kita jajan ke Alor. Kita beli chicken wing, ini enak banget jujur. Maaf ya, footage di Alornya cuman satu doang karena ini udah malam banget dan kita pun harus berpisah. Pagi ini kita mau sarapan di Capital Cafe, ini dekat hotel di Bukit Bintang. Ini suasana dari Capital Cafe-nya. Menurut aku dia old style gitu dan ini kopi tiam. Terus ini bisa pesen lewat barcode dan katanya yang enak itu adalah nasi lemaknya. Ini juga ada semacam gorengan bakwan gitu yang kita ambil sendiri dan dipotongin sama pelayannya. Gak cuma bakwan, di sini juga ada jajanan kayak kue basah gitu yang di etalase dan bisa diambil. Menurut aku ini juga kayak resto-resto jadul di Indonesia gak sih kayak gini? Buat minumnya udah pasti aku pesen Milo Dinosaur karena beda kan sama Indonesia Milonya. Terus ini nasinya udah dateng, nasi lemaknya. Dan aku nggak lupa pesen roti kaya butter karena di kopi tiam udah pasti harus pesen ini nggak sih? Ini ayam di nasi lemaknya kelihatan enak dan beneran enak. Ini Milonya juga enak, nggak terlalu manis. Terus nasi lemaknya juga porsinya gede. Overall nasi lemaknya enak
Gak lebay, tapi ini juga kayak butter toast yang paling enak yang pernah aku makan. Karena biasanya kan kering, tapi ini tuh masih fluffy dan crispy di luarnya. Butternya juga yang salted, jadi balance. Kita balik ke hotel buat check out, tapi sebelum itu kita naik ke Skybridge hotel kita dan ini keren banget. Aku bener-bener rekomendasiin kalian buat nginep di Sleeping Lion ini atau di apartemen sebelahnya yaitu Axon, karena sama-sama bisa ngeakses Skybridge ini. Ini kayak bener-bener 1 KL, kelihatan gak sih? Itu ada Petronas, terus gedung-gedung tuh kayak berjajar di sini kelihatan, dan ini kanan kiri gitu loh. Lalu ini juga ada kayak skydeck gitu, kayak balkonnya, kita bisa keluar lihat. Ini gila banget kan pemandangannya. Setelah refresh melihat pemandangan, kita siap-siap untuk check out dan kita menuju ke bandara. Kita mau review coklat viral, coklat Dubai Malaysia. Dalamnya kayak gini, terus ini segede ini. Finally nyobain coklat Dubai itu, karena di Indonesia udah mahal, antrinya lama. Bismillah, potek. Ih, nggak kelihatan lagi cahaya. Tuh. Tuh. Langsung gitu aja. Enak banget ya. Gitu. Crispy banget. Ya kan? Ini sesuai ekspektasi. Ketika menonton si coklat-coklat Dubai itu, ini ekspektasi saya. Sensasi antara kelembutan coklat dan crispy-nya kunafa. Betul. Itu perpaduan. Prestasinya kerasa. Dan ini cuma 29 ringgit. 29,50 ya. Anggap 30 ringgit lah. Ini coklatnya udah leleh dan aku masukin kulkas lagi, bahkan masih enak. Setelah review coklat itu, akhirnya aku flight balik buat pulang ke rumah. Jadi segitu dulu aja vlog 3 hari 2 malam di Malaysia ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next vlog. Bye!